Sahabat Salam, malam ini kita akan belajar satu kata, etimologi dari kata Israel. Saya akan memberikan dua variasi sumber, dua makna atau dua kata, dua etimologi ya. Jadi dari Ibrani modern, kemudian dari Ibrani kuno. Karena ternyata ada perbedaan di dalam rekonstruksi dari etimologinya. Jadi saya akan memberikan dua sumber yang berbeda. Mana yang lebih otentik, mana yang lebih jelas, nanti kita akan lihat bersama-sama. Semoga Anda bisa mendapatkan pencerahan. Tuhan yang hidup bersama kita selalu. Amin. Ya, kita akan memulai dari bahan yang sudah saya siapkan. Ya. Nah, jadi saya melihat kutipan dari Hosea 11 ayat 1. Ketika Israel masih kanak-kanak, aku sudah mengasihinya. Efraim, aku memanggil putraku. Nah, dikutip oleh Matius 2 ayat 15, dia berada di sana sampai kematian Herodes supaya dapat digenapi apa yang telah disabdakan oleh Adonai, oleh Tuhan, melalui seorang nabi yang mengatakan, putraku telah kupanggil dari Misraim. Kita lihat di sini ada perbedaan. Jadi putraku telah kupanggil dari Misraim, hanya itu yang dikutip ya, yang dari sini. Dari sini yang dikutip hanya ini. Dari Misraim ini, aku memanggil putraku. Sedangkan ini dikatakan ini Israel, gitu ya. Masih kanak-kanak. Jadi secara logisnya dari dua kalimat ini ya, dua kalimat, dua ayat yang berbeda, kita lihat perbedaannya adalah Hosea 11:1 itu yang masih kanak-kanak adalah Israel. Sedangkan di sini yang masih kanak-kanak adalah Yesus, gitu ya. Nah, berarti kan Yesus itu dianggap Israel, itu maksud saya. Jadi Israel di sini apakah sebuah bangsa, sebuah nama untuk orang? Ya, untuk Yakub ada memang itu namanya. Tapi di sini ternyata dipakai juga untuk Yesus. Jadi Yesus itu punya sebutan Israel juga. Dari logika pengutipan ayat ini. Atau jika ditafsir yang lain, misalnya Israel sebagai bangsa masih kanak-kanak, berarti Yakub. Tapi Yakub itu kan sebenarnya tidak pernah jadi anak sebagai Israel. Dia ketika disebut Israel dia sudah dewasa, gitu ya. Makanya saya lebih condong memandangnya bahwa Israel ini adalah juga Yesus, ya. Salah satu sebutan untuk dia juga. Secara khusus ketika masih kanak-kanak. Jadi kita akan melihat nanti kenapa dia begitu istimewa sehingga disebut Israel. Nah, kita akan melihat. Baik. Dari sini, dari bahasa Ibrani ya. Jadi ki bisa dikatakan, saya terjemahkan ketiga di sini. Tapi juga bisa berarti kalau di Inggrisnya when, dan ini lebih ke penunjuk ya. Jadi penerjemah harus melihat konteksnya. Ki itu bisa diartikan sebenarnya, itu juga bisa. Naar, a child, terus Israel di sini pakai Y ya. Jadi di Inggris I aslinya adalah Y, Israel. Niwa dan ini akunya di sini, alefnya. Ahaba, alef, alef, H dan B, ahaba itu cinta, mengasihi.
itu hu dia. Jadi dan aku mengasihi dia. Egypt, Mesir, Misraim. Jadi Mesir itu yang di bahasa kita itu MSR ini Mesir, Misraim itu aslinya dari kata Misra, Misraim, Misrai sebenarnya. Karena im itu kan jamak untuk bisa digunakan untuk suatu bangsa. Bangsa anak disebut anakim misalnya. Nah, kemudian kharati, kupanggil, dari khara itu kupanggil atau tersebut. Libni, ben ini kan ben ya, putra. Li itu kepada putraku gitu ya. Putraku kupanggil dari Mesir. Ini darinya itu dari ini. Mimnya ini. Jadi mim ini dari Mesir, dari ya mas. Dari Mesir kupanggil putraku. Kalau di terjemahan umumnya kan anakku. Jadi bisa juga, cuman sebenarnya lebih cocok ben itu kan putra ya, jelas. Jadi anak di sini itu bukan sekedar anak, tapi putra, maksudnya punya gender lelaki, putra putri gitu ya. Makanya di dalam terjemahan El Sadik akan lebih banyak menggunakan putra putri daripada sekedar anak. Kecuali ben ini merujuk ke generik ya, misalnya bangsa itu beda lagi nanti. Beni misalnya. Oke, itu dari Rusia. Sekarang kita masuk ke Matius. Ini dari sumber Yunani. Ada interlinearnya. Kita lihat kutipan yang dipakai. Nah, ini saying legontos ini. Ini perkataan Nabi ya. Perkataan Nabi. Dari Mesir, jadi out atau keluar itu bisa juga. Kalau kita lihat di sini ada meme-nya. Nah ini meme Mesir. Meme Mesir ini dari Mesir. Nah ini dari, kalau kita mau setia dengan kutipan aslinya berarti ini outnya ini bukan keluar gitu ya, tapi lebih cocoknya kita pakai saja meme gitu. Keluar dari, kita pakai dari Mesir. Ekalisa di sini aku telah memanggil. Nah ini khara, ini kharati ya. Kharati ini aku panggil. Dari Mesir aku panggil Ton Huonmu, the son of me, putraku. Jadi sama ya secara struktur bahasa. Mimistiraim Kharati Libni, ini sama dengan ini. Dari Mesir, out of Egypt, if I call the son of me. Jadi ini secara struktur bisa diterjemahkan dari Mesir, ini ex Egyptu, X-nya itu dari Mesir, ku panggil putraku. Nah, sama. Ini juga dari Mesir, ku panggil putraku. Makanya di Matius ini nanti juga bisa. Saya akan ubah dari Mesir ku panggil putraku. Itu proses penerjemahan ya. Jadi yang Matius ini belum saya cek dengan bahasa sinkronisasinya dengan PL-nya. Ini saya sambil menerjemahkan. Baik, kemudian dari Pesita Aram berbahasa atau Pesita Aram memakai huruf Ibrani Kitab Asuri. Nah, kenapa saya di sini menuliskan ini ya? Yahweh di sini karena di kitab Pesita kata yang digunakan adalah Morio, ada kamusnya di sini. Jadi kalau kata Morio itu di PL Aram ya, itu disebut untuk tetragrammaton gitu. Nah ini Morio atau Maria. Ini saya ambil dari Kejadian 2 ayat 4 dan 5 ya.
Ini asli Aram ya, Aram PL. Jadi kalau Aram PL menuliskan Moryo itu selalu 4 huruf ini gitu ya. Moryo, Maria, Moryo, ini tergantung dialeknya, barat, timur, dan sebagainya. Jadi kalau di PB nulis Moryo, saya akan menuliskan ini 4 huruf ini gitu ya. Nah, kalau di Yunani dia hanya akan nulis Kurios, the Lord gitu. Nah, ini nggak jelas karena Kurios itu bisa berarti Tuhan, tapi juga dipakai untuk nama. Makanya kalau pakai Yunani ini akan membingungkan. Jadi kalau terjemahan yang hanya menuliskan Tuhan saja, maka ini kurang tepat gitu. Saya akan lebih mengacu kepada Pesita Aram yang lebih dekat dengan bahasa Semitik daripada bahasa Yunani atau bahasa non Semitik gitu. Baik, gitu. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut ke Israel sendiri. Jadi ada kamus strongnya, bisa dilihat di sini di 3478 ya. Kemudian di ini artinya gitu. Jadi di sini dia di kamus strong atau Ibrani modern itu menggunakan rekonstruksi dari dua Israel ini dari dua kata, yaitu Sarah dan El. Jadi ini Ji itu lelakinya, Sarah ada hanya ya kalau di etimologi ini ya. Kemudian L ini SR saja, seperti itu. Kemudian kita lihat kata Sarah ini diartikan to persist except oneself persevere itu ya. Kalau contoh penggunaan dalam terjemahan di sini ada NAS dan KJV sama INT yang dipakai. Tidak ada striven, tapi juga di sini ada terjemahan prince, pangeran. Has new power with God. KJV pakai prince. Striven itu bergumul. Strive gulat, makanya kisah dari Yakob di Kejadian 32 ini kan dia adalah bergulat dengan Tuhan atau bergumul dengan Tuhan. Itu rata-rata terjemahannya seperti itu. Contended ya, mirip-mirip. Nah, dan L-nya Tuhan. Ini untuk etimologi Tuhan saya sudah buat videonya, bisa dilihat. Terus ini ya, saya akan memberikan wujud lain dari atau apa ya, etimologi lain. Jadi kalau kita lihat tadi di atas, kalau secara umum kan orang ini menggunakan Sarah ya, menggunakan Sarah. Tapi faktanya di nama Israel itu kan tidak ada hanya. Gitu ya. Jadi kalau orang bisa bilang hanya hilang gitu ketemu L, ya mungkin argumennya seperti itu. Tapi kalau kita lihat ini kan tidak ada hanya, jadi kalau kita potong jadi 3 kan yod, ini sin ya, sinnya bukan sin kodro, sin biasa tanpa h maksudnya. Kemudian res, jadi S dan R. Nah, S dan R ini kalau kita lihat di kuno ini menarik gitu. Nah, kita lihat tadi di sini sudah ada Sarah, maka saya akan menampilkan kata Sar. Sar ini berarti Cipten, pemimpin, penguasa, official itu kayak pejabat ya. Kapten, man, prince itu pangeran. Jadi kalau Daniel berdoa dihalangi pangeran Persia, nah itu pakai kata ini, Sar. Gitu ya. Oke, terus artinya itu. Nah, Sar ini sebenarnya itu wujud ini ya, wujud. Jadi Sarah di atas itu wujud feminim dari Sar.
Jadi sarah yang saya tunjukkan di atas itu wujud feminim dari sarah. Jadi ada hanya itu bentuk feminim. Sarah bentuk feminim. Bisa diartikan putri. Jadi kalau sarah itu pangeran, sarahnya putri gitu maksudnya. Nah, Sarah juga dipakai oleh nama istri Abraham ya, Sarah. Karena dia dianggap putri ya, cantik gitu ya. Apakah dia putri dari suatu kerajaan? Nah, itu bisa ditelusuri. Tapi saya akan fokus ke kata Sarah karena lebih jelas, tidak ada hanya, karena di kata Israel tidak ada hanya. Jadi kalau di Ibrani kuno, kita lihat di sini Sar itu adalah sama, ada miripnya rule, memerintah, ruler, penguasa, noble, noble itu seperti bangsawan. Nah, the pictograph ini apa ini? Nah, ini sin di sini. Ini ternyata bukan sin kalau di Ibrani kuno ya, tapi apa? Ini samek. Gitu. Jadi bukan sin tapi samek. Itu makanya ada perbedaan makna. Jadi di Ibrani kuno itu pakai samek. Nah, samek. Picture of thorn. Thorn itu semak duri ya. Representing a turning. Jadi kalau ada semak duri kita akan ganti jalan gitu. Jadi kalau kita lagi jalan kaki ada semak duri kita akan belok, turning itu maksudnya. Jadi ini konsepnya turning. Ini head, ini kepala. The race R itu the picture of head. Combine this mean turn the head. Jadi kalau ada semak duri kita akan belok, memalingkan muka, belok. Itu seperti itu. Makna awalnya seperti itu. Kemudian konsep kenapa itu menunjukkan apa namanya? Kenapa pemerintahan itu menunjukkan beloknya muka, ini kan muka ya, res ya, muka belok. Karena ini itu berkaitan dengan kekuasaan. Jadi Sarah tadi itu adalah seorang wanita yang kepadanya kita noleh. Jadi kalau ada para lelaki gitu ya, kalau ada wanita cantik lewat pasti kepalanya noleh. Nah itu Sarah. Jadi dia akan menoleh gini atau minimal matanya yang melirik gitu. Tapi rata-rata headnya akan ikut. Itu konsep Sarah itu. Perempuan yang membuat kita itu menoleh. Nah itu. Sekarang kalau lelaki Sar berarti dia lelaki. Lelaki yang membuat kita menoleh. Nah ini konsepnya pemimpin. Jadi kalau ada pemimpin lagi bikin pengumuman ya, apa yang terjadi? Rakyat akan menolehkan muka untuk melihatnya. Dengan konsepnya adalah saya memperhatikan sungguh-sungguh apa yang dia umumkan. Gitu. Jadi kalau ada raja atau pemerintah membuat pengumuman di TV atau apa, kita akan menoleh. Dari kesibukan kita akan menoleh, memperhatikan. Gitu, maksudnya. Itu pemimpinnya. Jadi, makanya itu dari Samek ini memunculkan kata pemimpin. Ini beda dengan modern ya, sin itu beda. Terus konsep itu juga tadi melahirkan noble itu bangsawan, jadi sosoknya the one who has authority, orang yang punya kekuasaan. Tapi juga berkaitan dengan heavy karena berkaitan dengan berat ya, tanggung jawab yang berat dari orang yang punya otoritas. Nah, noble woman itu Sarah tadi. Ini ada, tapi pakai samek ya, bukan sin. Karena memang diduga kata sin di modern itu berasal dari samek. Tapi karena modern hanya membedakan dengan titik depan dan titik belakang, jadi titik di kanan kiri huruf sin, maka orang tidak tahu etimologi. Tapi kalau di Ibrani kuno kita enak, beda, hurufnya beda, maka jelas. Dan tadi kalau pakai apa namanya, torn atau bus atau semak duri, kenapa dianggap menoleh, itu jelas gitu. Kalau pakai modern jangan harap gitu. A female of authority. Okay. Turning, nah ini juga bisa Sarah ini juga merujuk ke
pemberontakan, bisa dipakai mas secara makna. Oke, jadi jelas ya. Jadi Israel itu seorang lelaki yang memalingkan wajah El, maksudnya. Jadi Israel itu seorang lelaki yang memalingkan wajah El, seorang lelaki yang membuat wajah El berpaling padanya. Jadi Yod ini lelaki, dia biasanya dia lelaki. Israel, Israel itu ya. Jadi kalau pakai etimologinya dia Yod Sar El. Karena di double konsonan ini, double vokal ini lebih kepada bunyi ya. Secara etimologi tidak berpengaruh. Karena ini 3 kata digabungkan, maka mau tidak mau akan ada di antara S dan R ini hilang gitu ya. Biasanya dari 3 suku kata menjadi 2, Israel. Nah, Israel. Nah, jadi A-nya itu A cepat sebenarnya, bukan A alef yang panjang atau yang diucapkan jedanya panjang gitu, tapi pendek gitu. Israel. Itu karena aslinya itu bukan huruf konsonan gitu. Hanya bukan konsonan. Nah, kata turunan sar ada beberapa, tadi pemberontakan bisa karena berbalik ya, turningnya itu. Terus misrah itu pemerintah. Misrah, kemudian Sharon ya, ini SRN, Sharon, Lord, Tuan. Tapi juga ada auxiliary axle for the turning wheel, itu roda ya. Ada juga saw. Saw ini apa? Gergaji ya. Misor atau masor gitu. Gergaji. Instrumen yang memotong depan belakang, jadi motongnya gini back and forth itu kan gitu, jadi maju mundur tuh. Nah, ini saya tunjukkan di brand modern ada misrah. Jadi misrah di sini itu juga dari samek sebenarnya. Ini kan sinnya, sin ini juga dari samek, dia misrah aslinya begitu. Sharon. Nah, ini Sharon ini masih samek. Nah, ini jelas kalau ini yang ini masih mempertahankan bentuk kunonya samek. Beda dengan misrah. Gitu. Oke, kemudian kita lanjut ke slide terakhir. Nah, ini masor ya. Masor ini gergaji tadi. Kita lihat dia pakai ini ya, apa namanya, sin. Terus, nah, kata sar juga berhubungan dengan kata yasar. Ini saya tunjukkan, yasar itu artinya disiplin. Nah, ini dia pakai samek di sini. Nah, pakai samek itu. Jadi apa namanya? SAR, kenapa SAR berhubungan dengan kata disiplin? Itu karena ini, jadi kalau kita membuat mendisiplin anak-anak kita misalnya, maka kita itu membuat dia berpaling kepada kita. Yasar, pas kan? Dia berpaling. Jadi yasar L, dia berpaling kepada. Dia harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Jadi mirip antara Yasar dengan Israel. Kalau Israel tadi kan dia membuat, karena ini verb ya sebenarnya, dia membuat L berpaling gitu, Israel. Nah, sekarang kalau kita membuat anak kita berpaling, Yasar, itu disiplin. Jadi disiplin itu mengajar, itu membuat anak kita berpaling kepada kita. Enak, kamu harus memperhatikan, itu Yasar, disiplin.
Oke, gitu ya. Jadi saya akan lebih memilih sebenarnya makna Israel itu atau Israel adalah orang atau pria yang membuat El berpaling kepadanya daripada makna sebagai dia telah bergulat dengan Tuhan. Ya. Dua-duanya bisa dianggap benar karena secara fakta nama itu diberikan karena hasil pergulatan, itu ada benarnya. Tapi sebenarnya makna yang lebih hakiki atau makna dibalik itu ya, etimologi yang lebih asli adalah dia membuat El berpaling padanya untuk memperhatikan. Jadi karena bergulat itulah makanya Tuhan memperhatikan. Oh, ini orang yang sungguh-sungguh punya dengan disiplin tadi. Oh, ini orang yang sungguh-sungguh belajar misalnya. Orang yang sungguh-sungguh beriman, nah itu Israel. Itu ya, jadi dengan ini akan lebih paham bahwa maknanya bukan sekedar dia yang bergumul dengan El, bukan itu. Ada yang lebih dalam, yaitu apa? Dia telah membuat El berpaling, memalingkan wajahnya. Jadi kalau Anda berdua dengan konsep Israel, nah, pertanyaannya, apa Anda orang yang telah membuat wajah Tuhan berpaling kepada Anda sehingga dia memperhatikan Anda? Kalau tidak, berarti doa Anda sebenarnya tidak berguna. Mungkin Anda akan seperti orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah A, B, C untukmu, kenapa engkau tidak memperhatikan? Nah, mungkin seperti itu. Ini konsep Israel dalam pemuridan. Jadi konsep ini harus dipahami. Demikian, semoga Anda belajar, kita belajar bersama, sehingga iman Anda bertumbuh, bukan sekedar menggunakan terjemahan, karena pasti ada salahnya, maka lebih baik gunakan bahasa asli. Demikian, semoga kita bisa merdeka dari segala kuk yang membuat kita tidak paham. Tuhan yang hidup menyertai bersama kita selalu. Sang Ayah bersama kita selalu. Amin.